Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang lanjutan yang video pertama kemarin teman-teman, yaitu tentang silogisme ya. Nah, buat kalian yang belum nonton dulu tuh part pertamanya supaya kalian nanti nyambung nih sama yang part keduanya gitu ya. Dan ini spesial banget nih, hari pertama puasa dan aku langsung tag video. Dan pertama kalinya juga aku upload video di bulan puasa teman-teman. Dan buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan semakin semangat belajar bareng aku ya. Oke, sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian membantu aku untuk makin semangat untuk bikin video teman-teman. Dan di share juga ke semua sosial media yang kalian punya teman-teman. Semoga itu menjadi amal jariah kalian dan kalian membantu aku untuk berkembang lebih baik. Dan tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Nah, ini dia aturan umumnya, ada 2 ya teman-teman. Nah, kalian bisa catat nih. Nah, yang aturan pertamanya itu semua premis bernilai benar teman-teman. Dan ini nggak boleh kalian tentang ya. Dan yang kedua itu adalah jangan menyimpulkan yang tidak ada di premis teman-teman. Nah, kalau kalian melakukan kayak gini, nanti jawaban kalian salah teman-teman. Nah, kalian boleh catat aturan-aturan umum ini atau di screenshot juga boleh. Oke teman-teman. Nah, sebelum ke videonya aku bakalan ngebahas dulu ya PR yang semalam, yang kemarin. Oke, yang nomor 5, jika bulan Ramadan sekolah diliburkan, dia akan liburan ke Jepang. Nah, kemudian premis keduanya, bulan Ramadan sekolah diliburkan. Oke, kesimpulan yang tepatnya nih apa? Ayo. Nah, coba kita lihat dulu ya, ada kalimat sama atau enggak. Kalau bisa, misalnya ada kalimatnya sama, bisa kita coret aja nih teman-teman. Ya kan? Nah, yang mana nih bisa kita coret? Diliburkan ya teman-teman. Nah, diliburkan bisa kita coret nih teman-teman. Jadi tersisa apa nih? Jika bulan Ramadan sekolah, berarti ini diliburkan, coret ya. Berarti tersisa dia akan liburan ke Jepang. Mana nih jawaban yang dia akan liburan ke Jepang? Coba yang A kita lihat, dia akan diliburkan ke Jepang. Maaf ya teman-teman, ini kemarin aku salah nulisnya, bukan diliburkan tapi liburan teman-teman. Nah, jadi ini liburan teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A ya teman-teman, udah ketebak. Nah, kemudian yang B coba kita lihat dulu ya, dia tidak jadi ke Jepang. Nah, ini nggak salah teman-teman, karena apa? Kalau sekolah diliburkan, itu dia akan liburan ke Jepang. Dan kemudian di premis kedua dikatakan bahwa bulan Ramadan sekolah diliburkan, otomatis dia jadi liburan ke Jepang teman-teman. Kalau misalnya di sini dia bilang tidak diliburkan, kemungkinan jawabannya ini teman-teman, gitu ya. Oke, berarti salah nih. Next lagi yang C. Sekolah libur atau dia liburan ke Jepang. Ini juga bukan teman-teman. Kembali lagi ke rumus yang tollens, ponens, dan silogisme ya, kalau kalian masih ingat teman-teman. Ini kalau ini rumusnya ponens ya teman-teman. Ponens gak ada nih yang pakai atau kayak gini ya. Kemudian yang D, dia liburan ke Jepang bersama orang tuanya. Nah, di premis tuh gak ada dibilang dia bakal libur bersama orang tuanya, temannya, atau adiknya gitu. Kita nggak tahu. Jadi kalian nggak boleh nyimpulin yang nggak ada di premis teman-teman. Itu salah ya. Nah, kemudian yang E, tidak dapat ditarik kesimpulan. Ini juga bukan. Oke, jadi fix ya jawabannya itu adalah yang A. Menurut kalian yang mana nih yang tepat? Kemarin yang benar, selamat yang jawab A. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor pertama ya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 1. Semua burung bertelur, tidak satu pun mamalia bertelur. Nah, kesimpulan yang tepat adalah, ayo teman-teman apa? Nah, kalau misalnya ada kalimat dikatain tidak satu pun, berarti itu semua ya teman-teman. Nah, berarti dengan kata lain ini semua mamalia, tidak ada satupun mamalia yang bertelur. Berarti semuanya mamalia nggak bertelur gitu ya teman-teman kesimpulannya. Nah, premis keduanya? Oke, kesimpulan yang tepat kita cari nih apa nih kira-kira. Nah, kalau misalnya kalian jumpa soal yang kayak gini teman-teman, soal yang kayak gini tipenya, kalian bisa coret aja nih kata yang sama kayak yang kemarin. Yang bagi yang udah lihat part pertamanya, kalian pasti paham. Oke. Di sini aku bakalan ngecoret dengan kalimat yang sama nih teman-teman, yaitu semua burung bertelur. Ini juga aku coret nih, tidak satupun mamalia yang bertelur. Nih yang sama-sama bertelur aku coret teman-teman. Nah, jadi kesimpulan yang tepatnya itu apa teman-teman?
yaitu tidak satupun mamalia itu burung ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepatnya itu A. Coba kita lihat yang B ya. Tidak ada mamalia yang bertelur. Nah, bertelurnya ini kan udah kita coret ya teman-teman, jadi salah. Kemudian yang C, sebagian burung pasti bertelur, ini juga bukan ya teman-teman, karena si bertelur ini kan udah kita coret tadi di awal gitu ya. Nah, terus yang D, burung bertelur atau mamalia melahirkan, ini juga bukan. Kemudian semua mamalia melahirkan. Nah, ini juga bukan teman-teman. Kenapa? Karena kembali lagi ke aturan yang pertama, yaitu jangan menyimpulkan yang gak ada di premis teman-teman. Itu salah ya, walaupun benar semua mamalia itu melahirkan. Nah, tapi karena gak ada di premis, jadi gak masuk ke kesimpulan tersebut. Oke, paham ya? Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini dia soal nomor 2. Semua kepala sekolah SMA adalah sarjana, tidak satupun buta huruf adalah sarjana. Oke, kesimpulan yang tepat adalah, ayo teman-teman, apa nih? Tidak satupun berarti semua yang buta huruf itu bukan sarjana ya teman-teman, dalam kata lainnya gitu. Nah, jadi yang kalimat yang sama kita coret nih teman-teman. Kita coret ya kalimat yang samanya. Yang mana nih? Sarjana ya teman-teman. Ini kan semua kepala sekolah SMA adalah sarjana dan tidak satupun buta huruf adalah sarjana. Jadi sarjananya bisa kita coret gitu kan. Jadi tersisa semua kepala sekolah SMA tidak satupun buta huruf. Coba kita cari di sini. Yang A buta huruf itu bukan sarjana, ini bukan ya teman-teman. Soalnya kan sarjananya udah kita coret. Nah, sebagian sarjana adalah kepala sekolah. Ini juga enggak teman-teman. Dikatakan di sini kan bahwa semua kepala sekolah SMA itu sarjana, bukan sebagian teman-teman. Ini juga salah ya. Kemudian yang C, tidak satupun buta huruf adalah kepala sekolah. Nah, ini benar teman-teman, ya kan? Karena sarjananya udah kita coret, jadi di kesimpulannya itu nggak dimunculin lagi sarjananya gitu kan. Nah, kemudian yang D, semua sarjana tidak buta huruf. Ini juga bukan ya teman-teman. Karena ini nggak ada di premis, ya kan? Kemudian yang E, tidak dapat ditarik kesimpulan, ini juga salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, gitu ya. Oke, paham. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Ini dia soal nomor 3. Tidak ada pebulu tangkis handal malas berlatih. Sebagian pebulu tangkis malas berlatih. Oke, kesimpulan yang tepat apa? Nah, coba kalian cari dulu nih di coret-coret kalian, terus nanti komen di kolom komentar jawabannya itu apa. Oke, aku langsung aja ya ke pembahasannya. Nah, seperti biasa teman-teman, kita coret nih dengan yang kalimatnya sama teman-teman. Ya, kita coret dulu kalimatnya sama, yaitu tidak ada pebulu tangkis handal malas berlatih, sebagian pebulu tangkis malas berlatih. Nah, malas berlatih ini bisa kita coret nih teman-teman. Oke, berarti kan tersisa tidak ada pebulu tangkis handal, sebagian pebulu tangkis, ya kan? Berarti apa nih kesimpulan yang tepat? Coba kita lihat satu-satu. Yang A, semua pebulu tangkis pasti handal. Oke, kita simpan dulu ya. Kemudian yang B, sebagian pebulu tangkis itu handal. Nah, kemudian yang C, tidak ada pebulu tangkis yang malas berlatih. Ini yang malas berlatih kita keluarin dulu ya teman-teman. Nah, kan udah dicoret. Kemudian yang D, sebagian pebulu tangkis tidak handal. Oke teman-teman, yang D ini kemungkinan bisa ya. Kemudian yang E, semua pebulu tangkis rajin berlatih. Ini juga enggak teman-teman. Nah, jadi tersisa 3 option yang agak membingungkan teman-teman ya kan. Nah, jadi antara A sama B dan D, mana nih menurut kalian yang tepat? Coba komen di kolom komentar, bantu aku ya teman-teman. Nah, yang A itu semua pebulu tangkis pasti handal teman-teman. Nah, ingat di sini ada kata sebagian, dimana kalau ada kata sebagian berarti kesimpulannya juga sebagian ya teman-teman. Nah, berarti yang A ini kita eliminasi dulu. Nah, kata sebagian ini tersisa nih antara B sama D teman-teman. Nah, kalau yang B, sebagian pebulu tangkis itu handal kan teman-teman. Nah, sedangkan yang D, sebagian pebulu tangkis tidak handal. Jadi menurut kalian jawab kesimpulan yang tepat itu yang mana teman-teman? Yang D ya. Nih yang D, yang B kita salah.
Nah, sebagian pebulu tangkis itu tidak handal teman-teman, karena kan sebagian pebulu tangkis itu malas berlatih. Kalau malas berlatih itu pasti dia tidak handal teman-teman ya kan. Nah gitu. Nah oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4. Beberapa ibu rumah tangga tidak menyusui anaknya. Semua ibu rumah tangga memasak. Oke, kesimpulan yang tepat apa nih teman-teman? Di sini kayaknya nggak ada yang bisa dicoret ya teman-teman. Kayaknya ini bakalan digabungin gitu teman-teman. Oke, ingat seperti yang aku bilang tadi. Nah, di sini ada kata beberapa. Beberapa itu sama juga dengan artinya sebagian dan ada gitu teman-teman ya. Nah, ini berarti di sini ada beberapa, ada semua, maka kesimpulannya harus apa teman-teman? Sebagian juga ya. Nah, jadi sebagian atau ada atau beberapa ya kesimpulannya. Nah, coba kita lihat dulu optionnya nih. Yang A, ada ibu rumah tangga yang tidak memasak dan menyusui. Oke, kita keep dulu ya. Kemudian yang B, sebagian yang memasak tidak menyusui anaknya. Kita keep dulu. Yang C, sebagian ibu menyusui anaknya. Oke, kita keep dulu. Nah, yang D maaf, semua ibu rumah tangga memasak dan menyusui anaknya. Oke, ini semua kita hilangkan ya teman-teman, karena kalau di sini semua, ini semua, berarti kesimpulannya juga harus semua. Jadi di sini harusnya itu sebagian teman-teman, atau ada atau beberapa kan. Jadi di sini aku eliminasi. Nah, yang E tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, yang ini jelas salah ya teman-teman. Oke, tersisa antara A, B, dan C. Oke, kita lihat lagi yang A, ada ibu rumah tangga yang tidak memasak dan menyusui teman-teman. Nah, sedangkan yang di premis kedua ini semua ibu rumah tangga itu memasak teman-teman, ya kan? Nah, berarti kalau yang A itu salah teman-teman. Berarti yang A itu dia mengatakan sebagian ibu rumah tangga itu tidak memasak. Sedangkan di premisnya itu semua ibu rumah tangga pasti memasak teman-teman. Dan ingat mau premis 1, premis 2 itu semuanya benar teman-teman. Tetap benar ya kan? Nah, yang A jelas salah ya. Yang B, sebagian yang memasak tidak menyusui anaknya. Nah, yang B ini benar teman-teman. Nah, yang B ini benar ya. Kemudian yang C, sebagian ibu menyusui anaknya. Ini jelas salah teman-teman, karena dia nggak ada memasukkan kata memasak teman-teman, ya kan? Nah, yang B, sebagian yang memasak nih teman-teman tidak menyusui anaknya. Jelas kan sama yang premis pertama, yaitu beberapa ibu rumah tangga tidak menyusui anaknya. Berarti ada ibu rumah tangga yang menyusui anaknya teman-teman. Dan ada juga, berarti ada juga ibu rumah tangga yang tidak menyusui anaknya gitu ya. Kalau misalnya ada nih kalimat premis nih yang dua kayak gini yang nggak bisa dicoret, berarti digabungin teman-teman. Tapi dia harus pakai yang ini teman-teman, beberapa, ada, atau sebagian gitu ya. Oke, kita next lanjut ke soal nomor 5. Oke, ini dia soal nomor 5. Beberapa diplomat melakukan spionase. Semua yang melakukan spionase adalah pemberani. Kesimpulan yang tepat adalah, oke teman-teman, apa nih kira-kira jawabannya teman-teman? Nah, yang A, sebagian yang pemberani adalah diplomat. Oke, kita keep dulu ya, karena ada kata sebagiannya. Oke ya. Yang B, semua diplomat pasti pemberani. Nah, ini jelas salah ya teman-teman. Oke, yang C, orang pemberani pasti melakukan spionase. Nah, yang ini dia menyimpulkan yang tidak ada di premis teman-teman. Dan ini nggak boleh, karena nanti kalian sama aja dengan sok tahu kan gitu. Gak semua orang pemberani itu pasti melakukan spionase gitu kan. Kemudian yang D, sebagian spionase dilakukan oleh diplomat. Nah, oke teman-teman, yang D keep dulu ya. Yang E, sebagian diplomat pasti penakut. Nah, ini jelas salah ya teman-teman, walaupun ada kata sebagiannya aku eliminasi aja langsung. Kenapa? Karena ada kata penakut, sedangkan di premis itu nggak ada kata penakut. Ini sama juga dengan sok tahu gitu ya. Oke, tersisa antara A sama D. Nah, coba kita kembali lagi nih ke premisnya. Beberapa diplomat melakukan spionase. Semua yang melakukan spionase adalah pemberani. Nah, ini kira-kira ada nggak kata-kata yang bisa dicoret teman-teman? Ada ya, yaitu melakukan spionase. Nah, ini kita coret karena dia sama gitu. Nah, ini tersisa beberapa diplomat. Kemudian yang premis keduanya semua adalah pemberani gitu kan. Nah, jadi kesimpulan yang tepatnya itu adalah sebagian
Ayo apa teman-teman? Sebagian yang pemberani adalah diplomat. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A ya. Nah, gitu. Kalau yang D, sebagian spionase dilakukan oleh diplomat. Nah, ini jelas salah teman-teman karena spionasenya udah kita coret kan? Gitu. Oke, kita coba next ke soal nomor terakhir. Nah, ini dia soal yang terakhir nih teman-teman. Yang mana biasa kalau soal terakhir itu adalah PR kalian ya. Dan komen juga di kolom komentar aku, apa nih jawaban kalian? Nah, tidak ada mamalia bernafas dengan insang, sebagian yang bernafas dengan insang bersisik. Kesimpulan yang tepat adalah, ayo kira-kira apa nih teman-teman? Kalian boleh screenshot dulu, kemudian nanti komen di kolom komentar jawaban kalian apa. Oke? Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku dan bakalan aku lanjutin lagi di part ketiganya. Nanti teman-teman pokoknya kalian stay tune aja terus di YouTube aku. Dan aku mohon maaf banget kalau masih ada kesalahan dalam penjelasan teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar juga ya. Dan juga jangan lupa di-share juga ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku teman-teman. Dan jangan lupa di follow Instagram aku. Kalian misalnya ada mau request sesuatu, kalian bisa DM aku di Instagram aku di sini. Dan juga aku ucapin see you next video. Bye bye.